Baik, selanjutnya kita masuk kepada pertemuan keempat, yaitu mengenai analisis dan desain balok penampang T dan L. Ya. Nah, pada topik ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui konsep dasar dari balok T dan balok L. Ya. Kemudian, yang kedua, mengetahui tata cara untuk menganalisis lentur pada balok T dan L, ya, karena di lapangan nanti kemampuan analisis ini sangat dibutuhkan oleh pelaksana di lapangan ataupun pengawas dalam hal memastikan apa yang akan dikerjakan tersebut sudah sesuai atau belum dengan kaidah yang berlaku. Yang ketiga, memahami desain lentur pada balok T, ya. Di sini memang filosofi dasar yang kita butuhkan juga di dalam mengetahui pola desain dan dasar-dasar perhitungan yang mungkin bisa menjadikan sense of belonging dan sense of engineering dari teman-teman menjadi makin peka ya terhadap sesuatu permasalahan nantinya di lapangan. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu konsep dasar balok T dan balok L. Secara definisi, balok T dan L adalah balok yang terdiri dari bagian badan ya atau disebut dengan web ya. Kemudian ada bagian badan ya yang disebut dengan flange ya atau flange ya di sini. Nah, aktualisasinya seperti apa? Ya, kita lihat di sini ada berbentuk berpola seperti L ya. Kemudian bisa juga seperti ini pola L-nya ya. Kemudian ada juga yang berpola seperti Z ya. Kemudian yang umum itu kebanyakan adalah seperti T ya atau tie. Nah, di sini aktualisasinya ketika kita lihat pada suatu struktur, kalau T itu polanya seperti ini ya. Kemudian ini berpola seperti L ya. Dan seperti ini. Kemudian ini yang bentuk Z ya. Bentuk Z ya untuk level lantai yang berbeda. Jadi polanya seperti Z. Nah, kalau di struktur lebih kurang seperti ini. Nah, balok T dan balok L ya seperti yang terlihat pada sistem portal di sini, di mana umumnya balok induk ya dan balok anak ini akan terhubung ke dalam suatu sistem plat yang monolit ya. Jadi menjadi satu kesatuan ya. Kemudian aplikasi balok T dan L juga terlihat pada balok precast ya atau pracetak penampang T yang menerima beban plat. Kemudian juga elemen plat yang terdapat atau terletak bebas di atas balok T seperti pada jembatan. Ya. Itu kasus lain. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep dasar dari balok T dan balok L ya. Di mana pada SNI terbaru ya 2019 di mana di sini dijelaskan beberapa persyaratan baru terkait dengan dasar-dasar balok T. Mari kita lihat kepada gambar yang di sebelah kiri atas ini ya. Di mana di sini terlihat di sini ada dua jenis balok ya, balok T L dan balok T ya. Di mana kita ilustrasikan as pada kolom A, ini kolom A ya. Kemudian ini as pada kolom B, as pada kolom C dan as pada kolom D. Ya bagian sebelah ini ya. Di mana di sini terlihat bahwasanya notasi-notasi yang digunakan agak sedikit berbeda ya meskipun banyak yang sama. Ada perbedaan dengan balok pertulangan tunggal ya. Di sini ada pengaruh SW ya. SW ini adalah jarak terdekat antara balok yang bersebelahan ya, SW. Kemudian LN ini adalah panjang bentang bersih yang diukur dari muka tumpuan ya, disebut dengan LN. Nah, persamaan ini nanti sangat kita butuhkan dalam menentukan parameter-parameter yang nanti di lapangan teman-teman harus cek ya gambar sebelum kita mengerjakan ya apakah sudah benar belum dengan SNI yang berlaku ya. Nah, di sini terlihat ada komponen BW ya. BW ini adalah lebar dari penampang badan atau baloknya yang bagian bawah ya ataupun bagian badannya ya. Di sini juga terdapat HF. HF adalah ketebalan dari plat itu sendiri atau sayap ya daripada balok T atau L tersebut ya. Kemudian di sini kita ilustrasikan ya SW per 2 ya jarak antara dua balok yang bersebelahan ya. Sini SW per 2, sini SW per 2 kita asumsikan seperti itu. Tentu saja ukuran sebenarnya lebih jauh daripada ini ya. Pertama kita tinjau dulu yang namanya balok L ya. Kalau kondisi realnya seperti ini pada bagian tepi ya, yang tidak ada lagi sayap sebelah kirinya. Ya.
Di mana di sini ada beberapa perbedaan antara balok T dan balok L ya. Karena dari segi fisiknya sudah sedikit berbeda ya. Nah, di sini ayo kita lihat bersama-sama ya. Untuk notasinya ada BW di sini, lebar balok bagian badannya ya. Kemudian ada yang namanya lebar efektif ya. Lebar efektif adalah lebar yang nanti diharapkan mampu untuk menerima tegangan ya dari beban yang bekerja kepada balok kita gitu. Jadi dianggap bentang BE inilah yang berkontribusi sebagai struktur pada balok L. Nah, lebar efektif ini kita ambil panjangnya itu adalah nilai terkecil dari ketiga persamaan ini ya. Yang pertama yaitu BW ditambah SW per 2 ya. BW itu lebar balok, SW adalah jarak bersih ya. Dua balok yang berdekatan, bersebelahan ya. Kita bagi 2. Kemudian yang kedua, BW ditambah 6 kali HF ya. 6 kali HF itu adalah tebal balok ya, dikalikan 6. Kemudian yang ketiga adalah BW ditambah LN per 12. LN adalah panjang bentang bersih yang diukur dari muka ke muka tumpuan lainnya. Kira-kira seperti ini kalau digambar. Ya, kalau SW seperti ini. Nah, inilah yang nanti kita pilih dari ketiga nilai terkecil yang akan dijadikan lebar efektif. Ya. Nah, selanjutnya adalah balok T. Ya, balok T adalah BE kita kecil sama atau nilai terkecil lebar efektifnya itu dari tiga persamaan ini juga ya, di mana BE itu kecil sama dari BW ditambah SW per 2, BW ditambah 8 HF dan BW ditambah LN per 8. Tadi LN per 12 ya, di sini LN per 8. Kalau di yang balok L tadi 6 HF, kalau ini 8 HF ya. Kira-kira di situ perbedaannya untuk balok L dan balok T. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan ini adalah potongan dari komponen struktur balok T ya, yang diantara apa namanya pada kondisi real, tumpuan dan lapangan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada yang namanya tumpuan di sini dan lapangan yang di sini. Nah, ini ketika dia mengalami gaya seperti ini disebut dengan momen positif ya. Momen positif lanjutannya ke bawah, karena kalau di sistem portal kita tidak lagi mengenal sistem seperti simple atau balok sederhana yang kita pelajari di mekanika teknik ya, karena pada sistem portal kita sudah memakai konsep jepit-jepit ya, jepit-jepit sehingganya persamaan untuk gaya dalamnya tidak bisa diselesaikan dengan statika biasa ya, atau tidak bisa dengan menggunakan statis tertentu seperti apa yang dipelajari dari mekanika teknik ya. Jadi dari sini nanti perlu kita upgrade sedikit pengetahuan kita terkait dengan statis tertentu dan sistem portal tentunya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ini daerah tumpuan, ini daerah lapangan. Nah, ketika kita lihat ambil potongannya, kita asumsikan ini potongan AA, ini potongan BB. Coba kita perbesar ya, ini potongan AA. Kira-kira bentuk gayanya seperti ini. Ya, ini potongan AA. Ya. Nah, ketika potongan AA, yang terkena tekanan adalah yang bagian atas, yang terkena tegangan, ya, tegangan tekan. Nah, di sini ada dua kondisi ya, yang kondisinya seperti ini dan kondisinya seperti ini untuk section A, section AA ya. Nah, kenapa terjadi hal seperti ini? Ini terjadi akibat adanya tinggi blok tegangan tekan yang di sini kasusnya adalah lebih kecil dari tebal plat ya, lebih pendek tinggi tegangan tekannya daripada tebal plat. Di sini dia itu tinggi blok tegangan tekannya lebih panjang daripada tebal plat. Tebal plat kita kan ini yang diarsir ini adalah tinggi blok tegangan tekannya. Jadi kondisi-kondisi ini nanti akan kita bahas untuk dianalisis nantinya. Untuk saat ini kita pahami saja dulu ya. Sementara untuk di daerah section BB pada tumpuan ya terjadi kebalikan dari gaya yang berlaku di lapangan. Jadi kalau pada portal momennya tidak nol ya pada tumpuan, tetapi ada nilai momen di sini yang dimana arahnya berkebalikan dengan yang di lapangan ya. Yang ditanya seperti ini ya, kayak momennya. Nah, makanya kita harus pahami sedikit bahwasanya ini perilakunya berbeda ketika kita membuat gaya dalam seperti balok dua tumpuan ya. Ya, jadi
BMD-nya, bending moment diagramnya berbeda ya. Nah, di sini yang tertekan pada lapangan adalah yang bagian bawahnya. Ya, daerah tekan betonnya adalah bagian bawahnya ya. Sementara yang bagian atas ini yang tertarik ya, karena dia kebalikan melengkung gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya filosofi yang harus dikuasai untuk analisis dan desain dari balok T dan L. Yang pertama adalah cara analisis balok penampang T hampir serupa dengan balok persegi. Ya, ada klausul nanti yang membuat balok T ini hampir serupa dengan balok persegi. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, ya, distribusi tegangan tekan ya pada balok tetap mengikuti blok tegangan Whitney. Ya, jadi blok tegangan Whitney ini akan kita bawa terus ya selama kita mengkaji terkait dengan struktur balok, ya, kolom dan sebagainya. Kemudian prosedur analisis kuat momen nominal atau MM ya, suatu penampang T atau L dibedakan menjadi dua macam. Ya. Yang pertama adalah tinggi efektif blok tegangan Whitney atau tinggi blok tegangan tekan ekuivalen, atau teman-teman sudah memahami ya, istilahnya A kecil ya, kurang atau sama dengan tebal sayap tekan. Ya, jadi nilai HF ini, nilai A-nya lebih kecil daripada HF, ya, kecil sama daripada HF ya. Pada bangunan gedung ini sering dijumpai ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat yang tadi, dia tuh bentuknya seperti ini. Ini blok tegangan tekannya yang diarsir, dan ini HF-nya. Ya, berarti HF-nya lebih tebal dibandingkan blok tegangan tekannya, Whitney-nya. Ya. Sementara untuk kasus yang kedua, tinggi blok tegangan Whitney-nya atau A atau tinggi blok tegangan tekan ekuivalen ya lebih besar dibandingkan dengan tebal sayap penampang, atau A-nya lebih besar daripada HF. Ya. Jadi dari kedua kasus ini yang sering dijumpai ini kasus yang pertama ya. Yang kedua ini jarang dijumpai. Nah, kalau ilustrasinya yang kedua seperti ini ya. Ini yang diarsir ini tinggi blok tegangan tekannya, sementara di sini tebal HF-nya. Berarti dapat kita simpulkan tinggi blok tegangan tekannya lebih tinggi dibandingkan tebal dari balok T itu sendiri, sayapnya tentunya. Nah, terkait dengan SNI yang menjadi persyaratan terkait balok T ini, bahwasanya ini dipersyaratkan dalam SNI 2847 2019, di mana disyaratkan bahwa ketebalan plat sayap atau HF ya, ini notasi baru yang harus kita ingat ya, HF itu adalah tebal plat sayap, tidak kurang atau sama dari setengah lebar badan balok ya. Jadi tebal balok ketebalan sayap ini tidak boleh kurang ya dari setengah BW ya. Berarti kalau BW-nya 300 berarti tidak boleh kurang dari 150 HF kita ya. Nah, jadi intinya itu bahwasannya tidak kurang atau sama dari setengah lebar balok ya. Dan lebar efektif sayap tidak lebih dari 4 kali lebar badan balok ya. Seperti itu. Lebar efektif sayap ya, ataupun lebar efektif yang disebut dengan BE ini ya tidak lebih dari 4 kali lebar badan balok ya. Jadi lebar efektif ini tidak boleh lebih dari 4 kali BW ya. Panjang dia menerima tegangan yang akan kita masukkan ke persamaan. Nah, ini yang harus kita cek juga dari analisis kita di lapangan. Kemudian di SNI 2847 2019 dinyatakan juga bahwa sebagian tulangan tarik lentur ya harus didistribusikan ke seluruh lebar sayap efektif ya. Jadi kalau ketika ada tulangan tarik di sini dia didistribusikan ke seluruh lebar sayap efektif ya. Estimasinya seperti ini ya. Jadi kalau dia ada tulangan plat yang di sini berarti juga didistribusikan sebagai ke dalam perhitungan kapasitas penampang dari balok T. Selanjutnya kita lihat ya SNI 2847 2019 mengenai persyaratan penampang dari geometri balok T. Di sini dijelaskan lebih rinci ya, bahwasanya mari sama-sama kita lihat untuk balok T non prategang yang dibuat menyatu atau monolit atau flat komposit ya dengan lebar sayap BF ya. Cuman kita dari awal sudah menotiskan dengan BE nggak apa-apa. Yang penting kita tidak melanggar dari SNI-nya. Harus mencakup lebar badan balok ya atau BW yang ditambah dengan lebar efektif sayap
yang menjorok sesuai tabel ini. Ya. Jadi tebalnya BE atau BF ini lebarnya, lebar efektifnya itu adalah BW kita tambah dengan faktor yang di dalam kotak ini. Ya. Di mana H adalah ketebalan plat atau HF ya. SW adalah jarak bersih antar dua balok yang bersebelahan. Ini dia SW ya. SW. Nah, di sini kita tuangkan ya ke dalam ilustrasi di samping seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Pada gambar BE adalah nilai terkecil dari ketiga persamaan. Ini yang sumbernya berasal dari tabel 6.3.2.1. Ini untuk balok T. Ini untuk balok L ya. Kalau untuk balok T ya, ini dia yang bagian pertama untuk kedua sisi balok mempunyai sayap ya. Berarti ini nilai terkecil dari tiga persamaan ini. Nah, ini adalah disebut dengan balok interior ya, dia di bagian dalam, kemudian ini eksterior. Nah, selanjutnya balok T non tertegang terpisah di mana sayap T-nya diperlukan untuk menambah luas daerah tekan. Harus mempunyai ketebalan sayap, HF-nya tidak kurang dari setengah BW ya seperti yang kita jelaskan di awal tadi, dan lebar efektif sayap tidak boleh lebih atau sama dengan 4 BW ya. Ini sudah kita jelaskan juga di awal tadi. Kira-kira ini filosofi-filosofi sesuai SNI yang harus kita harus kita patuhi agar nanti perencanaan kita bisa sesuai dengan sistem dan persyaratan yang berlaku.